Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Prasyakti Suradi. Di sini saya sebagai pembicara dalam slide penelitian yang berjudul Pengembangan Aplikasi Data Akademia BCIM Taiwan sebagai sarana peningkatan kolaborasi penelitian menggunakan model crowdsourcing. Dalam slide ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam penelitian ini. Tentu di sini ada pendahuluan yang berisi identifikasi masalah dan juga penawaran solusi, ada metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Untuk itu, langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, tentu saja dalam melakukan penelitian kali ini, tentu ada masalah yang perlu kita identifikasi. Dan di balik masalah juga pasti ada solusi untuk memperbaiki masalah tersebut. Untuk itu, kita perlu mencari tahu apa saja masalah yang kita dapati dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah peneliti membutuhkan wadah untuk menampung arsip penelitian yang telah dibuat. Yang kedua adalah kesulitan dalam mencari kolaborator penelitian. Dan yang ketiga adalah mencari informasi lebih lanjut terkait cendekiawan atau peneliti yang membuat penelitian yang dibuat oleh peneliti tersebut. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu dari poin pertama, yaitu peneliti membutuhkan wadah untuk menampung arsip penelitian yang telah dibuat. Tentu, sebagai seorang peneliti, perlu dia menampung data-data yang sudah dia teliti sebelumnya. Dan juga, untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dia perlu melakukan arsip lebih banyak lagi tentang penelitiannya agar data tersebut bisa diharapkan dapat aman dan tersimpan dengan baik. Kemudian dalam poin kedua adalah kesulitan dalam mencari kolaborator penelitian. Tentu dalam meneliti sebuah objek, tentu seorang peneliti bahkan bisa mengalami kesusahan dan tentu dia bakal perlu kolaborator untuk melakukan penelitiannya. Maka dari itu kita perlu namanya wadah atau tempat di mana seorang peneliti ini bisa mendapatkan partner atau kolaborator dan bisa dibilang untuk memudahkan dalam penelitian yang akan dia buat ke depan. Dan yang terakhir adalah mencari informasi lebih lanjut terkait cendekiawan atau peneliti yang membuat penelitian yang dibuat oleh peneliti tersebut. Di balik penampung arsip dan mencari kolaborator, tentu kita perlu mencari tahu siapa sosok di balik penelitian yang dibuat ini. Maka kita juga harus mencari tahu atau memerlukan juga tempat di mana kita bisa mengetahui data-data dari si peneliti ini atau siapa saja di balik peneliti ini. Dan tentu saja di balik masalah, seperti yang saya katakan sebelumnya, pasti ada solusi. Dan di sini kita mempunyai dua penawaran solusi yang bisa kita buat. Yang pertama adalah pencarian informasi, khususnya anggota PCIM Taiwan yang menguasai suatu bidang ilmu untuk diminta bisa menjawab kebutuhan dalam penelitian. Tentu saja dalam mencari seorang peneliti, kita perlu namanya aplikasi atau saja sarana untuk membantu. Dalam hal ini adalah sistem, di mana sistem ini diharapkan bisa membantu mencari kolaborator atau mencari partner dalam mengatasi kebutuhan dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti tersebut. Dan yang kedua adalah pencarian kolaborator penelitian agar penelitian dapat berjalan lancar. Sesuai dengan bagian yang pertama tadi, di balik kesulitan dalam mencari kolaborator, maka perlu adalah melakukan pencarian selain mencari informasi, yaitu mencari si kolaborator tersebut agar mencapai tujuannya. Dan di balik itu, maka perlu ada metode-metode dalam pelaksanaan peneliti ini. Langsung saja kita ke bagian intinya adalah sesuai dengan judul, dengan metode outsourcing ini, kita perlu mencari tahu apa sih sistem ini atau sistem crowdsourcing ini. Kita harus cari tahu juga bahwa sistem crowdsourcing ini meminta banyak orang untuk membantu memecahkan berbagai macam masalah yang ada di sekitar. Dan beberapa dekade terakhir ini juga banyak sistem seperti ini muncul. Kita sebut saja Wikipedia atau Yahoo Answer
dan masih banyak upaya diarahkan untuk mengembangkan lebih banyak lagi hal atau web-web atau sistem-sistem yang menggunakan crowdsourcing ini. Studi ini juga mencoba memberikan gambaran global tentang sistem CS ini di web, dan perannya juga akan diimplementasikan pada studi kasus yang tidak terlalu luas, yaitu pada himpunan pelajar di luar negeri khususnya yang bernaung di bawah Muhammadiyah Taiwan. Dan di balik ini juga, maka ada beberapa alur atau proses pengembangan dalam aplikasi atau solusi yang akan dibuat. Kita bahas dari poin yang pertama, yaitu ada penentuan konteks pengguna. Untuk identifikasi pengguna, sistem dikembangkan dengan menggunakan studi literatur terkait aplikasi data cendekia yang telah dieksis. Kita sebut saja dengan Google Scholar, misalnya. Karena bisa dibilang Google Scholar ini salah satu web yang paling banyak dikunjungi, dan data-data ditampung di dalam aplikasi web ini juga bisa dibilang sangat-sangat banyak. Yang kedua adalah penentuan kebutuhan pengguna. Yang diharapkan dalam fase ini atau output dari fase ini meliputi spesifikasi kebutuhan, analisis tugas pengguna, diagram use case, dan juga diagram urutan. Yang ketiga adalah perancangan solusi. Maksud solusi dalam penelitian ini juga difokuskan pada perancangan interaksi melalui antarmuka sistem. Secara mendasar, aplikasi akan bekerja dengan merekam dan menampilkan data yang ada pada database. Dan yang terakhir adalah evaluasi solusi terhadap kebutuhan. Dalam evaluasi ini perlu ada evaluator, dan di sini evaluatornya itu adalah peserta website Google Scholar atau user dari Google Scholar itu, sekaligus akademia atau pelajar di Taiwan. Dan pada tahap ini juga setiap peserta berkontribusi dengan melakukan pengisian data masing-masing terkait profil penelitiannya. Lalu, bagaimana dengan kerangka kerja aplikasi ini? Perlu kita tahu juga bahwa aplikasi ini menggunakan framework yang membantu dalam membangun aplikasi ini yang dirancang menggunakan database MySQL, backend-nya menggunakan Node.js dengan memanfaatkan router, controller, dan ORM-nya, serta front-end atau antarmuka dengan menggunakan React, dan dengan memanfaatkan router, komponen, dan service-nya juga. Maka dari beberapa metode dan kerangka itu, maka kita perlu tahu apa hasil dan pembahasan yang akan kita dapatkan. Pada tahap pembuatannya ini, program ini dibuat dengan melibatkan satu mahasiswa program studi teknologi informasi untuk pengerjaan aplikasi. Aplikasi ini kami namakan MyCendekia. Tentu saja dalam pembuatan aplikasi ini dibimbing oleh dosen pembimbing yang terdiri dari 2 dosen program studi teknologi informasi dan juga praktisi-praktisi akademis sebagai tim evaluator. Aplikasi ini juga sudah menjadi sebuah prototipe yang bisa diakses melalui website mycendekia-beta.ismirif.my.id. Sistem ini juga terdiri dari halaman utama, registrasi, login, dan juga halaman hasil pencarian. Kita mulai dari halaman utama. Di halaman utama bisa dibilang aplikasi sangat-sangat simple. Kita buat layaknya seperti sistem pencarian pada umumnya, di mana hanya merupakan tempat input teks dan juga tombol pencarian. Selanjutnya ada halaman registrasi atau halaman register. Halaman register ini kita gunakan dengan memanfaatkan nama, email, dan password untuk disimpan ke dalam database agar memudahkan para penggunanya untuk bisa masuk ke dalam sistem ini. Yang ketiga ada halaman login. Halaman login ini kita menggunakan email dan password yang tadi sudah kita daftar sebelumnya untuk bisa masuk ke dalam sistem ini. Dan yang terakhir ada halaman hasil pencarian. Halaman hasil pencarian bisa dibilang sangat-sangat kompleks karena bisa menampilkan beberapa data yang kita mau atau kita cari. Kita bisa mencari dengan menampilkan autornya, tahun perilisan, dan juga judul dari penelitian ini yang bisa kita cari ketiganya. Kesimpulan dari penelitian kali ini adalah aplikasi yang kita buat dengan menggunakan metode crowdsourcing secara konstruktif dan kolaboratif. Masing-masing pengguna perlu melakukan aksi keduanya
untuk turut serta membangun dan mengembangkan platform aplikasi data akademia tersebut. Hasil ini juga membantu pelajar, khususnya di Taiwan, untuk memilih topik tren saat ini dan melakukan pekerjaan di domain ini. Baik, terima kasih atas perhatian dari video ini. Apabila ada pertanyaan, bisa silakan email ke muhammad.arif.ft19@email.umy.ac.id atau ke cahya.damarjati@umy.ac.id. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.